Baik, mungkin kita sudah bisa mulai ya dok ya untuk webinarnya malam ini. Oke, jadi sebelum kita memulai ini karena teman-teman juga sudah eh, masuk di eh, apa, ruang Zoom kita, saya share screen dulu. Mungkin Dokter Kevin bisa ini bisa jadikan co-host. Saya mau share screen. Izin dok diklik kanan di titik tiga dok. Tadi coba bentar dok ya. Saya coba Coba. di pilihannya hanya ada make host doang dok di atas rename. Jadi co-hostnya nggak ada nih dok. Apa coba ini? Oh, udah saya coba share screen dok. Coba bisa share screen nggak dok? Oke oke sudah bisa. Ya dok. Ya. Oke jadi eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang sekali hari ini malam ini kita bisa melaksanakan salah satu program dari JDN, webinar yang insya Allah rutin dilaksanakan. Pertama-tama kita eh, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan kita kesehatan, kesempatan pada malam hari ini untuk melaksanakan webinar ini. Uh, Baik, saya langsung saja ya, Dok, karena pada malam hari ini webinarnya tuh berlangsung uh, semi formal saja, serius, tapi pembahasannya nanti akan santai, tapi pembahasannya nanti serius. Pertama, sebelum kita memulai, saya mau bacakan dulu tata tertib webinar. Jadi room Zoom meeting dibuka 15 menit sebelum webinar dimulai. Kemudian yang kedua, semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom. Yang ketiga, peserta wajib mengaktifkan kamera dan jika mendukung, diminta untuk menggunakan latar. Dan pada saat pemateri berbicara, mikrofon peserta wajib di-mute. Yang kelima, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang keenam, peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar. Yang ketujuh, mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Nah, ini nanti akan ditunjuk oleh moderator. Terus yang kedelapan, sopan santun mengikuti webinar sampai selesai. Yang kesembilan, tertib dan fokus mengikuti webinar. Oke, baik. Itu tadi tata tertib selama kita selama pelaksanaan webinar ini. Yang pertama, sebelum saya menyerahkan kepada moderator kita malam hari ini, saya izin perkenalkan moderator kita, yaitu Dr. Wisnu Triadi Nugroho, Magister Kedokteran Klinis, Spesialis Dermatovenerologi. Beliau beliau gelar doktor dari Universitas Airlangga tahun 2014, gelar spesialis dari Universitas Airlangga tahun 2022 dan gelar magister dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2023. Untuk dari pengalaman dan pekerjaan,
Beliau bekerja di Rumah Sakit Universitas Airlangga dari Juli sampai 2016 sampai Desember 2017, RSUD Sumberrejo dan Puskesmas Baureno Kabupaten Bojonegoro sebagai dokter internship dari April 2015 sampai April 2016, dan selama pendidikan keahliannya di Departemen KSM Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUNR RSUD Dr. Sutomo Surabaya, itu dari 2 Januari 2018 sampai 28 Desember 2022. Dan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga pra pendidikan mahasiswa. Beliau juga sudah banyak melahirkan majalah atau jurnal, baik itu sebagai co-author ataupun sebagai pengarang utama. Baiklah, mungkin untuk selanjutnya saya langsung berikan kepada Dr. Wisnu Triadi. Silahkan, Dok, Ya, baik. untuk selanjutnya. Terima kasih dokter atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya yang sudah bergabung di webinar hari ini. Saya Dr. Wisnu Triadi Nugroho, spesialis dermatologi dan venerologi. Dan saya yang menjadi moderator dalam acara webinar ini berjudul Plagiarisme Penelitian, Aspek Etik dan Integritas dalam Penyusunan Penelitian. Senang sekali udah banyak yang bergabung di sini. Dan tadi sudah dijelaskan untuk beberapa petunjuk teknisnya dari MC. Sekarang saya perkenalkan dulu pembicara yang pertama ya, yaitu Dr. Kevin Tandarto. Ini saya nggak share screen supaya cepat aja. Dr. Kevin Tandarto ini peneliti dan reviewer jurnal internasional yang cukup ternama lah di dunia publikasi di sosmed. Saya sering lihat juga di IG-nya. Lulusan dari Atmajaya, Universitas Atmajaya, angkatan 2015, lulus 2018, kemudian profesi kedokterannya selesai 2021, dan saat ini sedang magang di Departemen Hemato-Onkologi Penyakit Dalam FK Unbib Semarang. Untuk prestasi dan publikasi artikel penelitian ini banyak sekali ya, kalau saya bacakan satu-satu nanti nggak mulai-mulai webinarnya. Untuk penanggap nanti ada Dr. Andi Komeni Takdir Haruni dan juga Dr. Ninggar, RA Daninggar, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Andi Komeni Takdir Haruni, spesialis penyakit dalam. Mungkin langsung saja ke pembicara dulu yang pertama ya, Dr. Kevin Tandarto. Dipersilakan mungkin untuk share materinya. Oke dok, izin dok sebelum saya mulai, mungkin ada ini dok, ada penanggap dulu dok sebelum dari sesi ini dok. Oh, Iya dok, ya dari penanggapnya tadi ada Dr. Andi Komeni Takdir Haruni. Oh iya, mau memberikan ini dulu ya, iya siap dok, iya. sambutannya sebagai penanggap. Oke, monggo Dr. Koko. Oke, baik dok. Terima kasih banyak Dokter Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk teman-teman semua. Alhamdulillah malam ini kita udah bisa mulai lagi sharing dengan teman-teman semua melalui sesi webinar. Suara saya kedengaran? Terdengar dok. Oke. Dan terima kasih untuk tim yang udah mewujudkan buat saya apa yang dilakukan oleh Dr. Kevin, kemudian ada Dr. Fajri, tentu juga ada Mbak Ning bersama kawan-kawan semua, juga Dr. Wisnu. Itu sebenarnya saya yang butuh. Secara personal saya sangat berterima kasih karena ini sangat relate dengan apa yang saya rasakan sekarang, karena lagi nyusun-nyusun penelitian juga ini. Dan tadi sempat cerita beberapa menit sebelum kita secara ofisial mulai, kayaknya memang saya butuh materi mengenai plagiarisme ini karena sedang menyusun disertasi juga. Mungkin nanti akan ada banyak poin dan semoga jadi oleh-oleh buat kita semua. Karena di JDN Indonesia kita itu kaya dengan sumber daya manusia yang passionnya beda-beda. Dan memang semua kita butuhkan, kita ingin akselerasi teman-teman semua
eh, apa namanya, meskipun beda passionnya, meskipun beda spesialisasinya, beda minatnya, beda eh, hal-hal yang didalami, yang ditekuni tiap hari, tapi kemudian kita ibaratnya seperti gigi roda, saling melengkapi dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Untuk hal terkait penelitian ini, Dr. Kevin mungkin angkatannya secara FK di bawah saya, tapi kalau lihat dari apa yang udah dikerjakan dalam hal penelitian, kayaknya saya harus berguru sama Dr. Kevin dan kawan-kawan yang memang bergelut di sana selama bertahun-tahun. Mungkin itu yang saya sampaikan di awal. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Selamat menyimak teman-teman dan semoga maju terus di Indonesia termasuk dalam sisi penelitian dan pendidikannya. Baik, terima kasih Dokter Koko atas sambutannya. Mari langsung kita masuk ke dalam materi oleh pembicara dari webinar kali ini, yaitu Dr. Kevin Tandarto ya. Silahkan Dr. Kevin Tandarto, bisa dimulai. Oh, iya dok, izin dok, setelah ini ada dokter Ninggu dok, baru Oh juga saya dok. sambutan. Iya dok. Oh, monggo kalau Dokter Ninggar apabila sudah ready bisa memberikan sambutan di awal dulu. Nggak usah, udah lanjut aja. Sorry, Lanjut aja ya. buka. Nanti aja ya diskusi. Oke, Oke, setelah siap, dok. dari Dokter Kevin Lanjut ya. aja Dr. Kevin. Oke, monggo Dokter Kevin kalau gitu dimulai aja. Oke, saya screen dulu dok ya. Oke. Oke, selamat malam dokter. Kalian terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan di JDN ini. Jadi untuk harapannya memang kita ada meeting tentang khususnya dalam bidang penelitian ya, untuk bagaimana untuk menanggapi dari isu-isu memang ada khususnya di penelitian kedokteran di Indonesia ini. Jadi kenapa saya angkat ini? Karena memang kejadian banyak. Jadi beberapa kakak kelas saya yang sedang lagi studi itu korban dari plagiarisme ini. Jadi salah satu skenario tuh begini. Jadi seniornya itu minta proposal atau penelitian dia yang udah jadi diambil terus tinggal diganti nama dia. Itu benar-benar kejadian ada di salah satu di Indonesia itu. Makanya saya memberikan ini untuk meng-aware lah bagaimana caranya kita untuk mencegah dari plagiasi ini, mengenal apa itu plagiasi, kemudian bagaimana kita mencegahnya waktu saat kita mau publikasi di artikel penelitian sebagai syarat kelulusan. Karena memang kan sekarang kita beberapa ada yang memang dibutuhkan untuk kelulusan juga kan di walaupun peraturan yang terbaru tidak dikhususkan, cuman ya balik ke aturan universitas masing-masing lagi kan. Oke, jadi banyak ya kasusnya di Indonesia ini. Nah, maksudnya apa itu? Kalau plagiasi ini nanti ternyata ada hukumannya nanti kalau memang ketahuan kalau dari mencuri plagiasi dari buku, dari karya tulis maupun dari karya seni orang lain itu dapat dipidana nantinya. Jadi memang ada aturannya di undang-undangnya itu. Pasal 71 ayat 1. Jadi hati-hati terhadap isu dari plagiasi ini. Nah, kemudian apa itu plagiarisme? Jadi merupakan mencuri ide orang lain berupa teks, ide, atau hasil penelitiannya itu kemudian dikreditkan sebagai kita diri punya. Jadi mencuri. Jadi istilahnya itu kayak pencuri lah istilahnya. Kecuali beda ya kalau sama joki. Ghostwriter atau joki itu. Kalau joki kan memang dia mengerjakan kerjaan orang lain, cuman ya dia tinggal terima bersih aja kan. Jadi dia tidak mencuri idenya lah, tidak dia hanya mengerjakan saja. Jadi beda sama joki sama plagiarisme ini jadinya. Jadi memang harus diperhatikan dua ini. Jadi mungkin
Yang joki itu juga permasalahan lain lagi ya, cuman memang juga banyak juga di Indonesia ini. Nah, kemudian contoh-contoh dari plagiasi itu apa? Yang pertama dia mengcopy penulisan artikel atau ide orang lain, terus kemudian dia tanpa mensitasinya. Jadi itu yang banyak tuh dilakukan seperti dia hanya copy paste, tapi dia nggak mensitasi sumbernya tuh diambil dari mana, dari artikel penelitian yang oleh siapa, judul penelitiannya oleh siapa, dari yang dilakukan di mana tuh dia nggak citasi sama sekali. Nah itu bisa merupakan plagiarisme. Nah, kemudian yang kedua, dia mencuri ide dari peneliti orang lainnya itu. Jadi dia mencuri, kemudian dia mengaplikasikan dengan mengkreditkan bahwa dia sendiri yang menemukan idenya itu. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, dia hanya copy paste, tapi dia nggak parafrase. Nah ini banyak dilakukan ya, khususnya pada memang kalau yang baru-baru mulai penelitian itu dia hanya mengcopy paste, tapi dia nggak berubah kalimatnya itu, dia hanya subjektif, objektif, predikatnya semua sama persis, itu juga merupakan plagiasi jadinya. Nah, kemudian dia mempresentasikan tugas orang lain. Jadi penelitian orang lain di konferensi itu yang saya cerita sebelumnya itu. Jadi itu merupakan contoh plagiasi. Memang 4 ini paling banyak ditemukan, khususnya kalau di Indonesia itu. Nah, kemudian plagiasi ini bisa terjadi yang kita memang sadar melakukan plagiasi atau tidak, atau unintentional atau secara tidak sadar melakukan plagiasi. Nah itu contohnya misalkan lagi memikirkan ide nih, mau bikin penelitian atau menuliskan, cuman ternyata dia nggak tahu tuh dari dia mau banyak membaca, jadi dia hanya secara tidak sadar dia menirukan di artikelnya itu. Nah kemudian itu juga apakah itu salah? Ya sebenarnya itu juga sah-sah saja asalkan dia mensitasi dari sumber sebelumnya itu. Dia dapat dari mana, kemudian sumber-sumbernya dari mana, asal mensitasi dan tidak sama persis penulisannya itu juga yang penting juga terhindar dari plagiasinya itu. Jadi asalkan itu, jadi mengikuti aturan-aturannya itu sebelum submit atau lakukan dari penulisan artikel penelitiannya itu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk menghindari dari plagiasi itu? Yang pertama bisa menuliskan dari nol, jadi kita ngetik sendiri. Kita benar-benar ngetik sendiri, tidak menirukan dari penulis orang lain, itu juga bisa menghindari plagiasi. Kemudian jangan lupa mensitasi. Jadi kan ada citasi, ada banyak jenis kan. Ada citasi dari misalnya Vancouver, Harvard. Itu jangan lupa disitasi nantinya dari kalimat atau data atau ide yang kita ambil dari artikel orang lain itu sebagai referensinya. Kemudian ketiga, parafrase dan summarize. Jadi kita mau parafrase. Jadi nanti saya akan tampilkan banyak aplikasi yang memang kita bisa gunakan, salah satunya yang sering saya gunakan sampai saat ini untuk menghindari dari plagiasinya itu. Nah, kemudian itu tadi tahu jenis-jenis plagiasinya, kemudian kita tahu bagaimana menghindarinya. Karena memang kalau kita udah submit tugas akhir dari kuliah itu, kalau udah sampai kena plagiasi itu juga urusannya nanti bakal ribet lagi nantinya. Jadi kita dikira ilegal lah istilahnya untuk menuliskan ini. Jadi urusan panjang lagi. Nanti kelulusannya juga bisa molor juga, bisa ketunda juga gara-gara dari isu plagiasi ini. Nah, kemudian ini banyak nih, aplikasi ini banyak ditemukan bantu untuk mendetek plagiasi itu bagaimana. Jadi banyak banget digunakan di negeri, di FK negeri, FK swasta itu banyak banget. Jadi bisa untuk menghindari dari plagiasi. Dan juga ini aplikasinya ada yang langganan, ada yang berbayar juga. Nah, yang pertama saya pakai kalau parafrase itu pakai Quillbot. Jadi sampai sekarang saya pakai Quillbot ini. Jadi dokter nanti tinggal copy paste kalimat atau paragraf yang memang mau di parafrase supaya nggak salah persis itu di Quillbot ini nantinya. Jadi tinggal di copy paste atau bisa juga upload dokumen itu, cuma tuh kalau yang premium ya, kalau yang versi gratisnya itu bisa copy paste maksimal 200 kata per copy paste itu. Nanti tinggal di parafrase aja, nanti keluar kalimat yang barunya yang dia memiliki arti yang sama, cuma dia penyampaiannya beda. Gitu nanti bisa ya pakai Quillbot ini. Jadi saya sampai sekarang juga pakai Quillbot ini buat menuliskannya ini. Ini Quillbotnya, namun bahasa Inggris dia pakainya. Kalau bahasa Indonesia itu sulit.
itu ada aplikasi lain, cuman saya jarang menggunakan karena memang saya mayoritas sekarang menuliskan dalam bahasa Inggris kalau naskah di internasional itu ya. Nah kemudian kedua, nah ini bagaimana sih kita mendetek deplagiasi, kan kita tahu kan mau berapa persen batas dari maksimal dari tiap universitas itu bisa pakai Turnitin. Cuman ini dia berbayar, cuma memang bisa ditanyakan di universitas masing-masing apakah berlangganan Turnitin itu bisa nantinya. Jadi ditanyakan kalau berlangganan juga kita bisa menggunakan secara gratis dan free dari universitasnya itu. Bisa. Kemudian Turnitin itu apa? Jadi Turnitin itu dia untuk mendetek dari plagiasi. Jadi nanti hasilnya tahu nih berapa persen nih yang sama persis dari yang artikel penelitian memang sudah terpublikasi sebelumnya di website di Google Scholar, di PubMed, jadi bisa kedetek semuanya itu. Dari Blogspot juga bisa, bahkan dari website-website yang bukan non-akademiknya itu. Nah, biasa kalau submit ini pasti diminta nanti SP1, SP2, studi S2, S3 pasti diminta Turnitin berapa persen yang kesamaannya itu. Jadi memang perlu diperhatikan nanti. Nanti hasilnya seperti ini hasilnya. Hasilnya tulisan ini nanti dilihat tuh nanti berapa persen tuh, misalkan 45%, ternyata masih tinggi banget ya untuk kemiripan dari artikel penelitian yang memang udah terpublikasi sebelumnya. Jadi ini dia nanti warnanya beda-beda nanti. Misalkan yang warna ungu ini dia dari website mana nih? Oh, ternyata dari website ini. Kemudian dari yang warna merah dia itu dari website apa? Terus kemudian dari yang warna biru dia itu dari website apa? Jadi solusinya kalau kayak gini nanti harus diparafrase lagi sampai dia nggak plagiasinya kedetek kurang dia. Umumnya biasa diminta kurang dari 20%. 20%, kalau di bawah 15% tuh lebih bagus lagi. Jadi makin rendah tuh makin bagus jadinya. Nah ini mungkin dari daftar pustaka yang bisa dokter baca untuk dari plagiasi dari kedokteran ini. Mungkin dari saya gini sih dok, untuk dari isu plagiasi karena memang dikit ya, paling kita hanya praktis saja memang yang kita gunakan untuk Quillbot ini untuk yang parafrase sama untuk mengecek tuh pakai Turnitin jadinya. Untuk yang penting itu sih dok, kalau dari memang masih di universitas dan memang butuh buat lulusan syaratnya memang salah satu yang plagiasi ini. Kira-kira begitu sih untuk dari saya. Mungkin dari saya kembalikan ke moderator Dr. Wisnu. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dr. Kevin. Cukup bermanfaat. Tadi jelas juga aplikasi itu juga salah satu yang mau saya tanya sebetulnya. Kalau bahasa Indonesia parafrasenya pakai apa, tapi ternyata tadi udah terjawab, agak susah kalau yang bahasa Indonesia itu jarang. Memang saya juga biasanya pakai Quillbot juga. Oke, mungkin yang selanjutnya sebelum sesi tanya jawab, ini merupakan tanggapan dari dua orang penanggap. Yang pertama yaitu Dr. Andi Khomeini Takdir Haruni, spesialis penyakit dalam konsultan. Beliau merupakan spesialis penyakit dalam, lulusan dari Universitas Hasanuddin ya dok. Kemudian saat ini beliau berdua, Dr. Andi Khomeini Takdir dan Dr. Ninggar, sesepuh di JDN ini. Untuk Dr. Ninggar saat ini merupakan spesialis penyakit dalam yang sedang menempuh pendidikan SP2 di Universitas Erlangga. Mungkin saya persilakan langsung aja supaya nggak terlalu lama untuk Dr. Andi Khomeini Takdir atau Dr. Koko untuk memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh Dr. Kevin. Monggo dokter. Oke, baik, terima kasih. Tanggapan saya bagus, dok. Lanjutkan aja. Ini saya mungkin akan lebih banyak menyimak ya. Saya mungkin oper ke Mbak Ni. Silakan Mbak Ni. Saya senangnya nyimak nih, karena buat saya ini barang yang jarang saya baca. Oke, terima kasih banyak. Terima Monggo kasih. Dr. Ninggar. Iya, thank you ya Dokter Kevin udah sharing ini. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, itu tadi sudah di-sharing secara teknikal banget ya. Jadi udah jelas sebetulnya. Aku cuman mau komen untuk tentang plagiasi ini memang ini tuh terkait dengan sesuai dengan judul tadi ya, terkait dengan etik juga ya. Etik itu kan layak atau baik tidaknya, pantas tidaknya sih kita melakukan ini gitu. Sebenarnya ini kan kembali ke kesadaran diri masing-masing ya. Itu kalau menurut aku, karena
plagiasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di dunia universitas gitu. Maksudnya di dunia pendidikan. Kan tadi udah jelas ya, kalau di dunia pendidikan kita bisa ngecek jelas, oh berapa persen itu termasuk plagiasi dan tidak, lalu bagaimana sanksi dan lain-lain itu kan ada ya. Tapi nanti di dunia luar, maksudnya di luar pendidikan, itu sebenarnya kejadian kayak gini itu juga banyak. Kalau aku pernah juga ya, waktu selama aku mengedukasi di media sosial gitu, terutama waktu zaman pandemi kemarin, itu banyak karya-karya originalku itu diplagiasi bahkan sama institusi pendidikan yang bisa dibilang institusi pendidikan yang negeri yang terkenal di Indonesia itu juga ada gitu loh. Dan mereka tidak sungkan-sungkan untuk membuat itu persis seperti punyaku, tapi dia tidak mensitir atau tidak mensitasi namaku sama sekali. Ya, waktu itu aku tidak mempermasalahkan, tapi di situ kelihatan kan etikanya seperti apa. Padahal itu yang melakukan juga institusi pendidikan yang bagus di Indonesia gitu loh. Aku nggak sebut nama institusinya atau nama universitasnya ya, tapi itu jelas universitas negeri. Dan itu betul-betul hampir 100% dia memplagiasi karyaku gitu. Dan karyaku itu memang ada di media sosial. Jadi bingung ya kalau mau menuntut itu gimana gitu loh. Padahal ya sebetulnya kan karya original kita tuh nantinya mungkin tidak hanya dalam bentuk jurnal ya. Kita kan bisa membuat ya seperti edukasi-edukasi di media sosial itu kan sebenarnya karya hak cipta kita ya. Kan kita bikin suatu edukasi, kalau dulu tuh kan kayak bentuk karosel gitu ya, 10 halaman bisa dibaca, ada nama kita kan gitu. Nah, ini yang mungkin juga harus diperhatikan karena tetap ini tuh terkait dengan etis atau enggak sih kita ngambil punya orang tapi kita juga tidak mengakui kalau itu tuh kerjaan orang lain gitu. Jadi kalau dari sini aja masih seperti itu, ini kan penyakit ya. Artinya kan di dalam dunia pendidikan pun saya yakin juga masih banyak. Jadi ya ini mungkin menurut saya ini lebih ke kesadaran masing-masing aja sih. Bagaimana sih kalau melakukan hal seperti itu tuh sebenarnya ngerasa dosa nggak sih gitu aja ya. Tapi sebetulnya tadi Dokter Kevin sudah memberitahu cara-caranya, ya lebih baik jangan dilakukan lah. Karena itu kan hasil pikiran orang lain ya, masa sih kita langsung ngambil 100%, kan itu udah nggak pantas ya sebenarnya kayak gitu. Cuman itu realnya, kenyataannya banyak yang melakukan itu, dan ironisnya yang melakukan juga oknum yang ada di dalam institusi pendidikan yang besar gitu loh. Jadi ya memang itu masih banyak masalah yang terjadi di situ. Mungkin itu sih dari saya. Jadi topik hari ini cukup mengingatkan ya buat kita tentang plagiasi ini. Mungkin tidak jelas batas-batas hukumannya, sanksinya, tapi yang jelas kesadaran itu harus kita tumbuhkan gitu loh. Kalau hal-hal seperti ini pantas atau enggak. Mungkin itu ya, Dokter Wisnu, Dokter Kevin, makasih. Baik, terima kasih Dokter Ninggar atas tanggapannya. Memang betul tadi juga sudah dijelaskan oleh Dokter Kevin bahwa sebetulnya plagiarisme ini ada hukum pidananya. Jadi memang kalau terbukti melakukan pelanggaran bisa diadukan dan dituntut. Cuman memang ya kadang-kadang ya ribet untuk ke arah ke sana dan malah jadi panjang itu kan. Oke, kalau gitu mungkin Dokter Kevin ada tambahan, kalau tidak ada bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab mungkin Dokter. Oh iya dok, kalau dari saya pemaparan materi sudah cukup sih dok. Paling kita sesi Q&A aja dok ya. Mungkin dari peserta Baik. ada yang mau tanya dok. Dok. Ya boleh, kalau ada peserta yang mau bertanya bisa raise hand atau chat dulu, nanti saya pilih yang atau kalau mau langsung juga boleh bergantian. Monggo, ada yang mau bertanya kah? Kalau belum mungkin saya boleh bertanya ke Dokter Kevin deh sambil nunggu penanya. Oh, boleh dok, siap dok. Oke, kan gini, sekarang tuh masalah penulisan ini bagus banget sih. Mungkin nanti next harus ada webinar terkait penulisan karya tulis ilmiah yang lebih spesifik lagi.
beda-beda, maksudnya bagaimana cara menyusun, bagaimana cara memparaphrasing, bagaimana cara mensitasi dengan benar. Cuman ini kan terkait plagiarisme dan checker juga ya tadi ya. Ini kan sekarang banyak tools ya. Contohnya misalnya kita bisa minta ChatGPT aja untuk menuliskan suatu naskah tuh sekarang ini. Nah, bagaimana hal itu tuh sebetulnya secara etis, hukum, dan juga apakah bisa bermanfaat bagi para peneliti dalam penulisan, dan apabila bisa tuh apakah hasil dari si AI tersebut bisa kita paraphrasing lagi atau kita cek bahwa konten AI ini tuh udah bisa dijadikan sebuah tulisan atau ada checkernya lagi gitu, Dok. Itu yang saya baru-baru ini tuh cukup banyak baca juga, dan ternyata sekarang bisa bikin konten tuh justru pakai GPT aja bisa. Cuman kan kalau semua orang bikin pakai itu, apakah akan sama semua nanti? Apakah itu akan menjadi suatu plagiarisasi by AI gitu loh, Dok? Itu mungkin pertanyaan dari saya. Oh iya, siap dok. Ya, terima kasih Dokter Wisnu. Nah, ini juga menarik dok ya dari ChatGPT, dari AI, karena memang sekarang tuh banyak ya digunakan dari dari luar negeri juga banyak ya peneliti memang mereka pakai ChatGPT buat nulis, cuma memang mereka berhasil buat publikasi di jurnal-jurnal yang memang ada internasional, ada yang fokus sama yang tidak itu. Itu kalau dari saya pandangan saya pribadi dok, kita dikasih aplikasi misalnya tadi yang Turnitin, kemudian dikasih yang ChatGPT, Quest Clipboard, itu yang penting kunci satu dok, itu digunakan dengan bijaksana. Itu jadi kita tahu bagaimana cara menggunakannya, karena itu ibaratnya seperti senjata lah dok. Senjata memang ada yang canggih, cuman kalau kita sendiri nggak ngerti cara menggunakannya, itu bisa jadi bumerang kan buat kita sendiri kan dok. Jadi memang itu butuh latihan dan butuh memang judge dari kita juga dok. Jadi dari ChatGPT yang saya amati dok, itu dia nggak 100% memberikan jawaban yang 100% yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi beberapa ada yang meleset jadinya. Jadi kita harus tahu tuh mana tuh yang melesetnya. Misalkan suruh bikin narasi tentang suatu penyakit, itu kita harus setokkan lagi dengan artikel penelitian, dengan yang memang yang lainnya, apakah udah sesuai dengan yang memang ada kaidah ilmunya. Karena memang beberapa tuh ada yang sesat juga dok. Jadi nggak semua 100% tuh AI itu sama benernya itu. Jadi kita harus judge-nya, kita harus bijaksana, kita harus cek lagi apakah itu benar atau enggaknya dok. Terus lalu apakah memang dibolehkan buat menggunakan ChatGPT buat menuliskan dari naskahnya itu nah itu dok, dari pintar-pintar menggunakannya. Jadi jangan sama persis langsung dari ChatGPT nulis langsung copy paste ke naskah gitu, jangan dok. Jadi itu karena dia ChatGPT dia tuh juga mengambil dari tulisan-tulisan yang memang ada di internet itu. Jadi kita harus memparafrasenya, kita harus memperbaiki kata kalimatnya lagi. Jadi jangan sampai yang kita gunakan itu juga kita terima mentah-mentah. Kita harus lebih pintar daripada dia. Kita harus membuat lebih bagus lagi tulisannya, karena itu hanya sebagai alat pembantu saja. Jadi itu harus dilakukan lebih bijaksana dok. Kalau dari pandangan saya nggak apa-apa menggunakan teknologi untuk kita membuat tulisan, itu juga lebih baik kan, karena memang perkembangan sekarang juga makin tinggi juga kan, buat bikin konten, ada yang pakai AI buat bikin naskahnya bagaimana, buat ininya. Asalkan kita sendiri juga kita jangan terima sama persis kan, kita harus judge juga dari pandangan kita sendiri. Kira-kira begitu sih dok kalau dari saya dok. Oke, terima kasih dok jawabannya. Ya memang betul sih. Kita mungkin saat ini GPT juga punya keterbatasan ya. Jadi kita juga harus memilah-milah, tapi kita juga jangan lupa bahwa sekarang makin banyak tools yang mempermudah pekerjaan kita juga dalam apapun, bahkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dan semakin pintar kita menggunakan tools, semakin banyak hal yang bisa kita produksi juga. Salah satunya ini. Ini udah ada pertanyaan masuk nih dari Dr. Sandi Laveda. Hai Dr. Kevin, thanks infonya. Mau tanya agak di luar plagiarisme. Jika sedang membuat citasi, ini kita pakai artikel yang originalnya atau bisa pakai artikel yang mensitasi artikel original tersebut. Karena artikel originalnya sudah tahun jebot, sedangkan kalau buat tesis harus maksimal 10 tahun paling lama. Terima kasih. Itu monggo mungkin Dr. Kevin bisa jawab. Iya dok, terima kasih dok buat pertanyaannya juga banyak ditanyakan dok ya.
kalau dia mensitasi, misal artikel ini kita mensitasi artikel ini, cuman dia artikelnya itu dia mensitasi artikel yang lagi. Jadi itu bagaimana isunya itu bagaimana sebenarnya. Kalau dari kaidah penulisannya sebenarnya kita mensitasi artikel yang memang dia mensitasi, jadi yang sumber utamanya itu, jadi nggak boleh yang itu, yang itu. Cuman ya memang kalau permasalahannya 10 tahun terakhir itu memang sulit, itu juga memang jadi suatu tantangan juga ya. Jadi memang dari satu itu mungkin kita bisa tambahkan data dari artikel penelitian yang terbaru itu. Jadi kita tambahkan. Cuman kalau kita mensitasi artikel penelitian, kita misalnya sumber utamanya. Misalkan dia kita dokter membaca nih, ada artikel yang dia hasilnya gini, tapi dia mensitasi dari artikel sebelumnya itu. Jadi kita ya mensitasi dari artikel sebelumnya itu, jadi sumber utamanya. Jadi yang benernya itu sebenarnya gitu, cuman ya memang kalau kita penulisan juga beberapa ada yang kurang tepat juga, itu kita dok ya, kita sisanya juga yang memang bukan dari sumber utamanya. Jadi kalau memang penulisannya itu sumber utama itu, cuman kalau dia datanya itu sebenarnya kalau penulisan itu ya 10 tahun terakhir, maksimal tuh 10 tahun terakhir, bahkan ada yang beberapa jurnal minta 5 tahun terakhir penelitian utama. Cuman kalau memang dia yang 5 tahun terakhir itu masih sangat sulit, itu dia biasa tuh di jurnal itu dia ada persentasenya. Jadi misalkan dari 50 referensi, 10%-nya bolehlah lebih dari 10 tahun. Cuman sisanya itu harus kurang dari 10 tahun gitu. Jadi memang aturannya seperti itu sih dok, paling. Kira-kira kalau dari saya itu sih dok. Oke, mungkin penanya apa sudah jelas atau belum? Apa dokter Sandi Laveda masih belum puas? Kalau sudah, ya mungkin saya meringkas dari dokter Kevin, memang sebaiknya kalau mensitasi harus dari sumber utama, misalnya data, suatu penelitian mengutip dari data dari sumber yang lainnya, ya kita harus melihat sumber yang lainnya. Kalau misalnya terlalu lama, ya kita harus mungkin cari data yang lebih recent, misalnya terkait suatu data primer ini kan kalau terlalu lama apakah masih relevan dengan zaman sekarang belum tentu itu sebetulnya. Cuman kadang ya memang kadang tidak ideal kita mengutip dari data penelitian yang ternyata mengutip yang sebelumnya dan ya itu tidak ideal. Seperti itu ya mungkin Dokter Kevin. Ini ada pertanyaan lagi juga terkait citasi. Bagaimana kalau mengutip tulisan kita sebelumnya, apakah harus parafrase? Nah itu gimana maksudnya? Mungkin Dokter Kevin bisa memberikan. Iya dok. Terima kasih dok buat pertanyaan. Jadi memang kalau penulisan kita citasi itu, apakah harus parafrase? Iya, jadi kalau kita citasi, kita nggak boleh sama persis tadi saya jelaskan sebelumnya. Kalimatnya itu atau paragraf itu nggak boleh sama persis. Jadi memang kita harus parafrase. Jadi kalimat atau paragrafnya itu mempunyai arti yang sama, cuman dia penyampaiannya beda atau tetap cara penulisannya. Jadi memang nggak boleh sama persis itu. Jadi memang harus harus di parafrase supaya artinya tuh nggak sama. Kira-kira begitu sih dok, kalau dari saya. Oke, terima kasih Dokter Kevin. Mungkin sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Ralinsyah. Ada lagi yang mungkin mau bertanya atau mungkin mau menanggapi dan memberikan tambahan jawaban, Dokter Ninggar atau Dokter Koko? Atau justru mau bertanya ke pembicara juga boleh. Mungkin satu pertanyaan dari saya kali ya dok. Monggo dokter. Jadi tadi udah ditanyakan untuk ya bagaimana kalau dia kemudian mensitasi tulisan dia sendiri, kemudian ada plagiarism check dan lain-lain ya. Saya tuh kepikiran di hilirnya setelah mendengar paparan itu apa yang terjadi atau apa yang mesti dilakukan ya kalau
seseorang, anggaplah eh, dia sebenarnya tidak ada niat plagiarisme satu, tapi ternyata dia udah ngerjain impiannya, kemudian dilakukan plagiarisme check dan apa alat atau tools untuk ngecek itu tuh angkanya tuh di atas 25, di atas 30, itu sebaiknya apa yang dilakukan ya, Dok? Apakah dia harus ganti penelitian atau bagaimana? Atau dia harus merombak tulisannya atau seperti apa ya? Itu pertanyaanku. Terima kasih, Dok. Yes, dok. Terima kasih dok. Jadi memang kalau penulisannya memang dia masih di atas tadi 50%, 40% itu kita bisa pakai teknik parafrase tadi dok. Jadi memang di parafrase sampai benar-benar nggak akan detect dok tadi. Kalau kita mau mengumpulkan suatu karya dok, memang buat universitas nanti bahwa memang Tata masih di atas 40%, masih di atas 30%, 40%, itu bisa untuk ini dok, bisa dilakukan parafrase sampai hasilnya 20%, di bawah 25%, 20%. Jadi memang itu agak sulit, cuma memang perlu dilakukan dok. Jadi memang itu agak ribet dan capek sih dok. Cuma memang itu syaratnya buat supaya terhindar dari plagiasi saat kita submit nanti ke universitas, itu memang tadi harus diparafrase sampai dia kurang dari 20% atau 20% itu dok. Bisa pakai aplikasi atau kita tulis tangan sendiri dok. Kira-kira begitu sih dok. Sudah cukup jelas, Dok. Mungkin Dokter Koko mau menanggapi. Ini ada satu yang bocor kayaknya, mikrofonnya bisa di-mute. Host atau co-host bisa bantu mute kah? Ini ada yang bocor kayaknya. Kemudian ini ada pertanyaan Dokter Kevin dari Eko. Bagaimana strategi menghindari plagiarisme? Tadi sebetulnya mungkin di materi udah ada, cuman mungkin Dokter Kevin bisa singkat menanggapi pertanyaannya. Dokter Kevin mungkin bisa ini menanggapi bagaimana strategi menghindari plagiarisme. Pertanyaan dari Eko DIR. Dokter Kevin masih kedengeran nggak? Atau nge-lag ini? Dokter Kevin? Apa saya yang jaringannya jelek? Atau Dokter Kevin ini? Oh, ada telepon. Oke. Dokter Wisnu, aku mau nambahin sedikit. Boleh dokter, monggo. Ya, mungkin sharing tips juga ya. Jadi untuk meminimalkan plagiasi dan lain-lain ini selama ini yang saya lakukan itu adalah membaca sebanyak mungkin bahan dulu ya. Misalnya kita udah punya tujuan atau udah punya ide untuk penelitian tertentu, itu baca dulu sebanyak mungkin teorinya atau mungkin penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Dari situ tuh nanti akan lebih memudahkan kita untuk melakukan parafrase, untuk membuat suatu kalimat sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita hanya sebatas punya ide terus langsung mau nulis, pasti bingung ya. Karena kan nggak banyak input yang kita udah terima gitu loh. Tapi kalau kita udah membaca banyak, misalnya kita baca 10 jurnal gitu yang mirip dengan yang mirip dengan penelitian kita, misalnya kita baca dulu tuh kan, di situ pasti ada background-nya, lalu ada juga discussion-nya, di situ kan ada teori-teorinya gitu ya. Nah itu selama ini yang memudahkan atau membantu aku untuk membuat sesuatu itu jadi akhirnya pakai kalimat-kalimat sendiri gitu. Tapi kayak kita ngasih input yang banyak dulu ke kita sendiri. Nanti kita udah punya banyak ide itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Karena kalau satu kita langsung jalan
ya pastinya lebih mudah kita kopas pastinya. Karena kan kayak nggak ada ide, nggak ada input, nggak ada apa ya, kayak nggak banyak bank data lah di dalam otak kita gitu loh. Tapi setelah kita membaca, mungkin itu bisa jadi salah satu cara sih kalau yang selama ini saya lakukan ya. Jadi memang kalau mau bikin karya tulis ilmiah kayak gini tuh emang nggak, ya kalau misalnya mau langsung cepat selesai ya pasti gampangnya kopas, tapi akhirnya resiko plagiasinya tinggi. Tapi kalau itu masih ada waktu, kita ada waktu betul-betul mau untuk karya akhir misalnya, masih banyak waktu ya kita baca sebanyak mungkin dulu hal-hal yang mirip atau mendukung dengan penelitian kita, itu nanti akan lebih memudahkan kita untuk membuat kalimat sendiri gitu loh. Mungkin itu tips saya selama ini sih kayak gitu. Mungkin tambahan gitu sih Dokter Vino, sambil nunggu Dokter Kevin tadi. Terima kasih dok. Sangat bagus juga sarannya. Memang sih, kalau karya akhir, tugas-tugas residen itu pasti 80% pengennya cuma cepat selesai aja. Jadi memang kalau mengandalkan penelitian dari penelitian peserta didik itu ya agak-agak sulit ya. Memang harusnya research itu dilakukan oleh researcher memang idealnya. Sumpah. 6:30 terakhir pasien aku panggil. Itu tolong di mute ya yang mic-nya masih nyala. Mungkin ada lagi Dokter Kevin tambahannya, ini belum masuk pertanyaan lain. Oh iya dok, maaf dok, tadi ada telepon dadakan dok dari konsultan saya dok. Jadi kalau ini ya dok, kalau paling kali untuk strategi menghindari plagiasi tadi dok yang saya sebutkan sebelumnya, kalau memang dia idenya sama persis, itu paling nanti diganti dari outcome sama paling dari populasinya. Kalau misalnya dokter mau bikin penelitian, itu tinggal dari outcome-nya, kemudian dari populasinya tinggal diubah. Jadi nggak boleh benar-benar sama persis. Jadi harus ada perbedaannya gitu lah dok. Jadi memang karena kita penelitian kan memang dilakukan terus-menerus kan dok. Cuman kan nggak boleh sama persis kan. Jadi yang dibedakan apa misalnya outcome-nya, misalkan pemberian obatnya, dosisnya, itu juga nggak diubah-ubah. Jadi nggak boleh benar-benar sama persis gitu sih dok. Kalau dari saya dok caranya. Paling itu sih dok pesan dari saya dok. Oke, terima kasih Dokter Kevin. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi sih. Mungkin kalau ada tambahan dari penanggap, monggo. Kalau sekiranya tidak ada lagi, ini soalnya sebetulnya topiknya tuh besar banget dan penting banget tentang penulisan ini. Kita bisa banyak sekali membagi-bagi webinar terkait penulisan karya ilmiah ya. Dokter Ninggar mungkin di next session gitu kita susun lagi bisa. Dokter Kevin mungkin mau kasih masukan terkait apa gitu, karena ya ini mungkin saya merangkum aja terkait plagiarisme, kemudian originalitas karya ini kan sebetulnya karena penelitian di muka bumi ini udah banyak banget ya. Jadi kasarannya kita kreasi karya ilmiah itu mirip dengan industri musik lah. Jadi mirip-mirip bisa diplagiarisasi karya orang lain lah, dan ini dan itu karena ada kemiripan atau itu. Cuman kita harus pintar-pintar gimana caranya punya originalitas dari sebagai seorang researcher dan juga punya target jelas apa yang mau diteliti. Mungkin seperti itu supaya juga kita tidak memplagiarisasi karya orang dan juga menghindari hal-hal tersebut hanya karena oh ini gampang karena untuk syarat lulusan atau syarat naik pangkat akhirnya cari jalan pintas kan, niru itu gampang kan dan murah dan mudah gitu, dan itu sebetulnya ya melanggar hukum gitu. Jadi mungkin pesan dari saya itu aja tambahannya. Kalau tidak ada tambahan lagi mungkin Dokter Koko, Dokter Ninggar, dan Dokter Kevin mungkin bisa saya tutup. Saya kembalikan ke MC-nya, masih ada nggak ini? Kalau memang nggak ada, mungkin malam ini sudah kita akhiri dulu webinarnya. Mungkin Dokter Koko ada penutup, pesan-pesan sebelum. Dari saya udah selesai dok. Udah. Saya oke. Kalau gitu sudah cukup ya. Ini Terima direkam kasih. kan ya? Ada yang rekam dok tadi dok? Saya Terima rekam kasih dok. Dokter Kevin. Ya, terima kasih dok. Terima kasih Dokter Ninggar. Mungkin Terima kasih. next session kita susun lagi apa topik terkait ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.